Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Apapun situasi dan kondisi kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan Sang Pemilik nafas hidup kita senantiasa memelihara hidup kita. Hidup kita adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita siapkan diri kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Allah kita. Kita mau bersyukur untuk semua karya yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan satu pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mulai ibadah kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk anugerah kehidupan yang masih Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari sampai saat ini. Bapa, sebelum kami lebih dalam masuki hadirat Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin jalannya ibadah kami ini, sehingga ibadah kami boleh berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang senantiasa mengasihi kami.
Kami serahkan doa serta ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, melalui kematian Yesus di kayu salib, kita memperoleh keselamatan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya milik kita, tapi Allah menghendaki bahwa banyak orang juga diselamatkan. Sebagai umat yang sudah ditebus, tugas kita adalah menceritakan, memberitakan kabar sukacita itu kepada semua orang yang belum mendengarkan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan dengan satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang sangat mengasihi kami sungguh bersyukur Tuhan, jika pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah bagi kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami sehingga kami bisa memahami firman-Mu dengan baik dan benar, dan terlebih jadikan kami Bapa tidak hanya sebatas pendengar, tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah Tuhan sendiri yang memberkatinya, dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan, Tuhan juga yang mengurapinya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bagaimana kabar kita pagi hari ini? Saya mengharap bahwa setiap kita dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, dan terlebih senantiasa merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jika di pagi hari ini saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara meragukan sesuatu hal? Saya percaya dan yakin kita semua akan menjawabnya, pernah. Setiap kita memiliki rasa ragu di dalam diri kita. Ragu akan barang tertentu, ragu akan kemampuan diri kita sendiri ataupun kemampuan orang lain. Bahkan bisa meragukan akan keberadaan Tuhan. Jadi bisa dikatakan setiap manusia memiliki sifat ragu-ragu di dalam dirinya. Keraguan manusia senantiasa berurusan dengan keterbatasan kita sebagai manusia. Dan rasa ragu itu tidak selamanya menjadi buruk. Ketika rasa ragu itu kita sikapi dengan bijaksana, maka rasa ragu itu akan membuat kita menjadi orang yang bertindak lebih hati-hati, dan bahkan kita akan bereaksi positif terhadap sesuatu hal. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang keraguan seorang murid, yaitu Yohanes Pembaptis, yang ditulis di dalam Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6. Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. 2, 3, iya. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang suka membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Di dalam terjemahan bahasa Yunani diartikan, yang diberkati adalah siapa saja yang tidak dibuat jatuh ke dalam keraguan karena aku. Yohanes
meragukan Yesus sebagai Mesias. Mungkin hal ini sesuatu yang sangat aneh bagi kita karena kita tahu siapa itu Yohanes Pembaptis. Supaya kita bisa mengerti atau memahami mengapa Yohanes sampai bisa meragukan Yesus sebagai Mesias, kita akan mencoba masuk lebih dalam kepada pergumulan dan juga akan pengalaman daripada Yohanes Pembaptis. Kita akan melihat kisahnya secara utuh dan dimulai dari Matius pasal yang ke-10 dan dilanjutkan sampai Matius pasal yang ke-11. Dalam Matius pasal 10 ayat 1 sampai 31 dikatakan di sana yang pertama bahwa para murid dipilih, dipanggil dan diperlengkapi Yesus. Ayat yang pertama. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang memilih dan memanggil murid-muridnya, termasuk Yohanes di sana, serta memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dan yang kedua, para murid diutus Yesus untuk memberitakan kabar baik. Ayat yang ke-7. Para murid dari Tuhan Yesus sungguh-sungguh diutus oleh Yesus sendiri untuk memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga atau kerajaan Allah telah hadir di bumi ini dan sekarang ini. Di dalam Yesus, kerajaan surga menjadi nyata. Kerajaan surga senantiasa berkaitan erat dengan pemberlakuan kehendak Allah di dalam kehidupan orang percaya. Di mana kehendak Allah dilakukan, disitulah kerajaan Allah dinyatakan. Para murid Tuhan Yesus diberikan tugas untuk memberitakan kabar baik, untuk membebaskan mereka yang terbelenggu, baik secara jasmani ataupun secara rohani. Dan perintah Yesus dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Ayat yang ke-7. Dan hal yang ketiga adalah dikatakan bahwa menjadi seorang murid itu ada konsekuensinya. Menjadi seorang murid ada resiko yang harus ditanggung. Yang pertama adalah menderita karena Yesus, ayat yang ke-18. Jadi ketika seseorang memutuskan untuk menjadi seorang murid, itu artinya harus bersedia dan siap untuk menderita karena kebenaran. Dan yang kedua, dibenci karena Yesus, ayat yang ke-22. Kita tahu bahwa Yesus menegakkan keadilannya. Yesus menghadirkan shalom di muka bumi ini. Dan dunia tidak menghendaki hal itu. Dunia bertentangan dengan kebenaran atau dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka peluang untuk dibenci oleh orang lain itu sangat besar di dalam kehidupan kita. Tetapi itu adalah resiko jadi murid Tuhan Yesus sendiri. Dan yang ketiga adalah memikul salib dan mengikut Yesus. Ayat 38. Memikul salib berarti siap menderita, siap melakukan tugas dan tanggung jawabnya, apapun yang menjadi bagiannya. Di dalam suka maupun duka harus berani melangkah dan berjalan di dalam jalan kebenaran, mengikut jalan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri.
Dan yang keempat yang disampaikan di Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 13 adalah di situ dituliskan pesan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Yang pertama pesannya adalah, ingatlah, aku mengutus kamu seperti domba-domba ke tengah-tengah serigala. Karena itu jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ayat yang ke-16. Dan yang kedua pesannya adalah, janganlah takut terhadap segala tantangan dan penderitaan, sebab Roh Kudus beserta dan menolong para murid, ayat yang ke-26, 28, 31 dan juga Matius 28 ayat yang ke-20. Dan setelah itu di Matius pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, di sana dilanjutkan bahwa yang pertama kita lihat di sana kisah daripada Yohanes di penjara, ayat 2 sampai 3. Yohanes di penjara bukan karena melakukan sesuatu yang salah, bukan karena bertindak jahat, tetapi Yohanes dipenjarakan oleh Herodes karena waktu itu Yohanes mencela tindakan daripada Herodes yang menikahi saudara iparnya sendiri. Yohanes menegur akan Herodes, menegur dosa Herodes di dalam Matius 14 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Dan yang kedua adalah di dalam penjara itu Yohanes mendengarkan bahwa Tuhan Yesus bekerja dengan begitu luar biasa. Karya Yesus begitu ajaib di dalam kehidupan yang ada di dunia ini. Akhirnya Yohanes mulai bimbang, dia mulai ragu, apakah Yesus adalah benar-benar Mesias? Karena saat itu Yohanes di penjara. Yohanes mengakui keraguan-raguannya itu, dan dia menyampaikan keraguan-raguannya kepada Tuhan Yesus lewat perantaraan murid-murid Yohanes sendiri di ayat yang kedua sampai yang ketiga. Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus menjawab keraguan-raguan Yohanes dengan menunjuk pada tindakan-tindakan menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang tuli, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, dan menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Dan yang hal keempat adalah Tuhan Yesus berkata, yang diberkati adalah siapa saja yang tidak jatuh ke dalam keraguan-raguan karena aku, kata Yesus, ayat yang ke-6. Saudaraku, Yohanes Pembaptis adalah orang yang benar dan orang yang suci. Di dalam Markus 6 ayat yang ke-20. Kita tahu bahwa Yohanes mempersiapkan orang banyak akan kedatangan Mesias. Matius 3 ayat 3. Dan juga Yohanes adalah utusan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Maleakhi 3 ayat 1 dan bisa kita bandingkan dengan Keluaran 23 ayat 20. Tetapi karena Yohanes mendengar Herodes melakukan sebuah dosa, akhirnya dia menegur Herodes. Dosa Herodes ditegur oleh Yohanes. Karena Herodes tidak menyukai akan apa yang disampaikan oleh Yohanes, akhirnya Yohanes dipenjara. Dan di dalam penjara itu Yohanes mendengarkan
akan perbuatan atau pekerjaan Tuhan Yesus yang ajaib. Namun dia sendiri belum terbebaskan. Dia sendiri masih berada di dalam penjara. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bagi Yohanes hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipahami. Apa yang menimpa Yohanes sangat sulit untuk dipahami secara logika dan tentu sangatlah tidak masuk akal. Yohanes sebagai pembuka jalan bagi Mesias dan sekaligus pemberita kabar baik tetap di dalam penjara. Sedangkan Herodes, raja yang jahat itu, tetap bertahta. Dia bisa menikmati kehidupannya dengan begitu baik. Yohanes sungguh tidak bisa memahami semua yang terjadi itu. Sebab Yohanes tahu bahwa di dalam perjanjian lama sudah dikatakan salah satu tanda kedatangan Sang Mesias adalah ketika dia akan membebaskan orang-orang yang dipenjarakan. Jadi ketika Mesias datang, maka Mesias akan membebaskan orang-orang yang dipenjarakan. Yesaya 61 ayat 1. Tetapi Yohanes berkata, mengapa aku tidak dibebaskan? Mengapa aku dipenjara? Bukankah saya ini pemberita kabar baik? Bukankah seharusnya saya memberitakan kabar baik itu kepada orang lain? Bukan berada di penjara ini. Oh, saudaraku, tentu ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterima oleh Yohanes. Yohanes mungkin berkata, jika Yesus benar-benar Mesias, mengapa saya dipenjara? Bukankah Yesus yang memerintahkan saya untuk memberitakan kabar keselamatan? Bukankah Yesus yang memerintahkan saya untuk menyuarakan akan kebenaran supaya orang berdosa bertobat dan berbalik kepada jalan yang benar? Tindakan Tuhan Yesus membebaskan manusia dari semua beban berat seperti dosa, penindasan dan penganiayaan. Hal itu mengingatkan Yohanes tentang tugas-tugas mesianis yang berkaitan dengan penghakiman. Jadi barangkali yang ada di dalam hati dan pikiran Yohanes adalah Yohanes mengira bahwa Mesias sudah mulai mengadakan penghakiman. Tetapi kenyataan yang ada, orang jahat belum menerima akibat dari kejahatannya, sedangkan dianya sendiri berada di penjara. Saudaraku, sesungguhnya ketika kita membaca akan perjalanan iman daripada Yohanes, maka kita bisa mengatakan sesungguhnya Yohanes Pembaptis itu adalah pribadi yang beriman. Dia percaya pada Yesus, dia percaya bahwa Mesias akan datang. Tetapi realita yang dia hadapi, dia dipenjara karena memberitakan kebenaran, membuatnya bergumul bagaimana menghubungkan atau menerapkan imannya dalam situasi hidup yang sedemikian rupa. Maka di tengah-tengah keraguan-raguan Yohanes, Yesus tidak membiarkan Yohanes senantiasa berkecimpung di dalam keraguannya. Tetapi Yesus menjawab keraguan Yohanes dengan mengutarakan apa yang sudah Yesus kerjakan.
Dan hal itu disampaikan supaya para murid Yohanes menyampaikannya kepada Yohanes. Yohanes dipersilahkan oleh Yesus untuk menyimpulkan sendiri apakah Yesus itu Mesias yang dia nanti ataukah bukan. Saudaraku, di dalam Yesus Kristus ada kabar baik bagi semua orang. Di dalam Yesus Kristus ada pembebasan bagi semua orang. Di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Kabar baik itu harus diberitakan. Dan yang menjadi pemberita kabar baik itu adalah kita, orang percaya. Setiap orang percaya harus memberitakan kabar baik kepada semua orang yang terbelenggu. Tuhan Yesus memerintahkan setiap kita orang percaya untuk memberitakan berita pembebasan kepada semua orang, supaya mereka yang terbelenggu oleh dosa, mereka yang terbelenggu oleh sakit penyakit, yang terbelenggu oleh sakit hati, dan yang terbelenggu oleh penderitaan, dan juga yang terbelenggu oleh kuasa setan mengalami pembebasan di dalam Yesus Kristus. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya memberitakan kabar baik itu? Pemberitaan kabar baik kita lakukan lewat perkataan kita. Kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang menjadi berkat, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi. Dan juga lewat perbuatan kita. Kita memberitakan Yesus Sang Pembebas lewat perbuatan kita juga. Hidup kita menjadi saksi yang nyata, menjadi kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh sesama kita. Memang tugas ini adalah tugas yang berat. Tetapi kalau kita menjalaninya bersama dengan Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang menjadi penolong dan penghibur kita, maka pekerjaan yang berat itu akan kita lakukan dengan semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yakin bahwa kita melakukan bukan apa yang kita kehendaki, tetapi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena itu kita tidak perlu takut menjadi saksi Kristus yang hidup. Karena Tuhan senantiasa memampukan kita. Tuhan senantiasa menolong kita. Tuhan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Dan hikmat Tuhan menyertai kita orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, ketika kenyataan hidup kita tidak sesuai dengan harapan kita, maka janganlah kita meragukan Tuhan Yesus. Sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Dan juga ketika pergumulan berat melanda hidup kita, kita harus ingat bahwa ketika Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah serigala, itu artinya Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa hidup kita akan terbebas dari penderitaan. Hidup kita akan terbebas dari kesulitan. Hidup kita akan terbebas dari pergumulan. Tidak ada janji yang sedemikian rupa. Tetapi Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28,
Marilah kepadaku semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat yang ke-28. Yang Tuhan janjikan adalah ketika pergumulan atau penderitaan atau kesulitan menerpa hidup kita, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Ketika kita datang membawa segala beban kita kepada Tuhan. Dan yang jelas Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Kiranya setiap kita tidak akan pernah meragukan akan Tuhan Yesus di dalam setiap musim kehidupan yang kita jalani. Kita harus tetap yakin kepada Tuhan Yesus. Dan kita harus mempercayakan hidup kita kepadanya. Dan juga biarlah roh kita menyala-nyala di dalam memberitakan kabar baik itu. Mari kita hadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini lewat perkataan dan tindakan kita. Dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang berbahagia dan hidup yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mampukanlah kami menjadi saksi Tuhan yang hidup, supaya dimanapun kami berada, sungguh-sungguh kami boleh menghadirkan kerajaan Allah. Biarlah kami memberitakan kabar baik itu kepada semua orang, lewat perkataan kami dan juga lewat tindakan kami. Ini hidup kami Tuhan, mampukan kami menjadi saksi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap pribadi kita pasti memiliki pergumulan hidup masing-masing. Tapi kita percaya apapun pergumulan yang Tuhan izinkan ada pada saat ini, ada jalan keluarnya. Dan Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang mengerti dan Allah yang peduli, yang tidak pernah meninggalkan kita berjalan seorang diri, tetapi Allah akan senantiasa menyertai kita. Kita mau menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita mau siapkan dengan satu pujian, Dia mengerti, Dia peduli. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya.
ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera diberikan kepada kami sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur dengan segala keberadaan kami Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama dengan seluruh anak-anak-Mu Jemaat GKMI Surakarta. Dengan segala keterbatasan yang ada Tuhan, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat-Mu, baik itu online maupun melewat liturgi yang boleh kami terima Tuhan. Bapa, kami pada pagi hari ini bersama-sama bersyafaat Tuhan. Kami berdoa untuk kami setiap seluruh keluarga besar jemaat-Mu GKMI Surakarta dengan segala keberadaan kami Tuhan. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, berikanlah kami keselamatan, berikanlah kami kesehatan Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hidup ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tuhan menyertai dalam kehidupan keluarga kami, Tuhan menyertai di dalam kehidupan pelayanan kami, Tuhan menyertai dalam kehidupan pekerjaan kami dan studi kami, sehingga apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit ya Tuhan, Bu Sri Mariani, Mbah Yoto, Pak Hartoyo Tuhan, dan setiap saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu Tuhan. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyehatkan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk setiap saudara kami yang boleh mendampingi mereka, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh mendukung saudara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap saudara kami yang mengalami kelemahan iman di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membangkitkan iman mereka, sehingga mereka boleh kembali bersekutu dengan Engkau Tuhan.
mengalami perjumpaan dengan Tuhan, boleh bersama-sama beribadah dengan kami semua ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk lembaga MDS, PIPKA, dan kelompok bermain Kinasih, yang Tuhan boleh anugerahkan panggilan kepada mereka Tuhan, dalam bidang pendidikan, bidang kemanusiaan, dan boleh Tuhan anugerahkan kepada mereka juga dalam bidang pekabaran Injil akan karya keselamatan. Tuhan sertai setiap saudara kami yang boleh terpanggil di dalamnya. Tuhan menyertai kehidupan mereka, pelayanan mereka ini Tuhan. Berikan hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang murni yang daripada Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dana yang mereka butuhkan. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang tergerak hatinya untuk boleh memberikan dana untuk kecukupan setiap kebutuhan, baik lembaga MDS, PIPKA maupun kelompok bermain Kinasih Tuhan. Kami percayakan begitu semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang boleh memberikan hartanya sebagian untuk ketiga lembaga ini Tuhan. Engkau yang menyertai dan memberkatinya Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dan kota kami, kota Solo Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberkati kota dan negara kami ini Tuhan. Biarkan kasih karunia Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kami, bangsa ini dan kota kami, kota Solo Tuhan. Kiranya COVID-19, virus corona ini segera berlalu di kota dan di negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai setiap rakyat daripada Indonesia ini, setiap masyarakat daripada kota Solo ini Tuhan. Kiranya segala kebijakan pemerintah yang boleh aturan-aturan yang boleh mereka putuskan, boleh kami semua mentaatinya ya Tuhan. Kami percayakan Bapak Jokowi dan beserta dengan jajarannya, begitu dengan Pak Rudi dengan para wakil dan jajarannya, Engkau berikan hikmat yang daripada Tuhan, Engkau berikan kasih karunia yang daripada Tuhan, sehingga apapun yang mereka putuskan, semuanya baik, semuanya benar, dan semuanya bersumber daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami melandaskan doa kami, permohonan kami ini, dan kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita akan kembali melakukan aktivitas kita, dan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kita berada bersama Yesus dan memuliakan nama Allah kita. Kita mau akhiri dengan pujian Kusuka Mengabarkan. Suka mengabarkan benda kesurgaan yang memuaskan hidup
Bapak Ibu Saudara, ibadah yang kita lakukan sudah selesai. Mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga dan juga yang ada bersama kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sehingga ibadah yang kami lakukan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, dan terlebih menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi setiap kami. Biarlah di dalam kehidupan kami Bapa, sungguh-sungguh kami melakukan firman-Mu, menghidupi firman-Mu, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan di desa dan dimanapun engkau berada. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak keturunanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan kiranya Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usaha dan pekerjaanmu, serta memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.